Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi teman-teman. Ya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Hadir lengkap berapa orang nih? Satu kelompok 9 pas 10? 10, 9 Pak. ya? 10, Pak. 10, Pak. Oh iya, 10 ya. 10 orang semua ada. Hadir ya. Ada, Pak. Oke. Hadir. Untuk sesi hari ini berarti saya ingin melihat sudah sejauh mana Anda membuat rancangan. Ya. Terakhir kita pertemuan menjelaskan penulisan itu, rancangan dan laporan ya. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Benar. Iya, Pak. Oke, sudah ada yang coba membuat atau isunya? Sudah diangsur-angsur. Sudah ada? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah berarti saya ingin melihat tayangan. Mana Nabila? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke, punya Nabila dulu deh ditayangkan. Jadi semua nanti saya kasihkan masukan, kemudian yang lainnya memperhatikan, mengamati ya. Bisa di apa? Nah, oke. Dari awal, Nabila. Mulai, nah gitu. Oke. Dari Badan POM ya, Nabila. Iya, benar, Pak. Oke, jadi pemanfaatan koleksi apa topiknya? Koleksi bahan Pemanfaatan pustaka. koleksi bahan pustaka di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang. Iya, betul, Pak. Ya, terus bawah. Itunya lembar apa? Lembar persetujuan, Pak. persetujuan ya. Ya. Terus satu persatu ke bawah, saya lihat. Kata pengantar. Oh, pengujinya Pak Sumarno nanti. Iya, Pak. Benar, Pak. Ah, ya. Itu NIP-nya belum ada, NIP saya juga. Iya, Pak. Mau dimasukkan NIP saya? Boleh, Pak. Boleh. Yang lain tahu? Boleh, Pak. 1964 1964. 0128 Ya. 1985. 1985. Yang lain perhatikan ya. Ya. 85 1002. Ya. Pak. Ya. Kalau punya Pak Marno, wah saya nggak ada ini. Nanti deh tanya ya. Iya, baik, Pak. Pasti, Pak. Kata pengantar. Terus. Kata pengantar jangan lupa itu, Dok Pak Marno. Coach. Sudah, Pak. Penguji, kemudian mentor ya, masukan. Ya, sudah, Pak. Mentor ya, oke, terus. Untuk daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel belum, Pak. Belum diinput. Ya, daftar isi kan yang saya contohkan kemarin itu kan, saya tayangkan ya. Iya, Pak. Daftar gambar juga belum. Daftar gambar, kemudian pendahuluan, latar belakang, lanjut, terus. Tujuan, sebentar, tujuan saya lihat, tujuan, mana? Tujuan, bentar, nanti mampu, wah, ini tujuan setiap orang nanti akan berbeda kalau seperti ini. Jadi nanti saya mau share ke, siapa ketuanya ini? Mas Akbar, Pak. Iya, Pak, saya. Akbar. Bentar, mana namanya? Muhammad Akbar. Muhammad Akbar ya? Iya, Pak. Ah, nomor HP-nya? Akbar. Saya baru WA Bapak. Hah? Saya sebutin. Berapa nomor HP-nya Akbar? 0822 0822 9726. Ulang. 0822 Terus 9726 9726 6799 67 99. Oke. Nanti saya share ya. Iya, Pak. Nanti Anda distribusikan lagi ke teman-teman ya. Iya, siap, Pak. Tujuan dan terus tuh habis tujuan apa? Ruang lingkup. Ruang lingkup, Pak, iya. Ruang lingkup, substansi. Nah, ini nggak begini ya.
Tujuan dan ruang lingkup tidak berbeda. Nanti saya kasih contohnya ya. Iya, baik Pak. Saya kasih contohnya nanti saya ini kan ke Akbar. Oke, terus Ya. habis ruang lingkup apa? Bab 2, deskripsi organisasi. Terus silakan diuraikan, masing-masing akan berbeda ini sesuai instansinya. Terus nah, kedudukan dan peran. Role of government. Oke, ini dijelaskan ya, rinci ya. Iya, Pak. WOB, kemudian pelayanan publik dengan manajemen ASN ya. Iya, Pak. Terus Ini manajemen ASN. ini manajemen ASN. Iya. Ini pelayanan Oh, publik, cuman Pak. sedikit ini penjelasannya. Manajemen ASN sedikit. Kalau masih ada, tambahkan lagi ya. Iya, baik Pak. Rinci di itu juga whole government, manajemen dengan pelayanan publik, terus pelayanan publik. Nah, dijelaskan tuh pelayanan publik masih kurang. Oh, Ya, iya. punya Nabila masih kurang itu. Iya, baik Pak. Kedudukan dan peran masih kurang penjelasannya semua. Ditambahkan lagi ya. Iya, Pak. Nah, sekarang masuk ke nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada 5 kan, aneka. Iya, Pak. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Itu dijelaskan detail. Ya, akuntabilitas apa nih? Coba saya lihat terus. Terus ke bawah. Kepemimpinan, nah jelaskan transparansi, integritas. Nah, kayak seperti ini. Halo teman-teman. Ya. Nah, ini di bold aja, Mbak Nabila. Yang tanggung jawab, integritas ya, di bold ya Pak ya. Di bold aja. Oh iya, baik Pak. Nanti Nah, di bold. ini penjelasannya nggak usah. Terus, nah itu. Nah, sekarang nasionalisme. Apa nilai-nilai nasionalisme? Terus, yang lain tolong perhatikan ya. Jadi nggak berulang. Ya, Pak. Nah, terus. Nah, yang sila ini, berhenti dulu. Sila 1 sampai dengan 5, ini adalah menurut undang-undang, teman-teman. Undang-undang ASN. Yang nomor 5 tahun 2014 itu. Silahkan kalau Anda mau masukkan. Ya. Tapi ditambah lagi terus, ke bawah lagi, Nabila. Nah, setelah 5 ini, ada nilai-nilai dasar. Nah, kayak gini, cinta tanah air, tidak diskriminatif. Di bold aja ini, cinta tanah air di bold. Tidak diskriminatif di bold. Lalu cermat dan disiplin di bold. Gotong royong, nah itu jelaskan. Seperti ini, satu persatu ya. Terus, gotong royong di bold. Oke, itu nilai-nilai yang ada di nasionalisme. Terus rela berkorban. Kalau nggak salah ini masih kurang nih, Mbak Nabila. Kurang ya Pak. Ada berani kalau nggak salah. Oh. Di nasionalisme itu. Ya, nanti tak cek lagi, ada takwa juga. Ada takwa kalau nggak salah itu nilai-nilai di nasionalisme. Coba cari lagi deh di modul ya. Iya Pak. Kemudian masuk ke etika publik. Ini Nabila mana wajahnya? Saya nggak lihat wajahnya. Ini Pak. Hah? Saya Pak, halo Pak. Yes, Akbar. Oh ya, ya. Oke. Sekarang masuk ke etika publik. Lanjut terus. Tuh, Undang-Undang 2014. Nah, terus. Ini berhenti dulu. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu memang tertera di situ nilai-nilainya, teman-teman, ya. Tetapi ini secara general untuk keseluruhan pegawai. Ya. Salah satu contohnya, lalu terus ke bawah coba dikit. Ke bawah lagi. Oh, stop, sudah. Mana ya? Secara pihak lain memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi. Oh, ini juga. Lanjut terus. Jadi ya kalau untuk CPNS, terus sambil jalan. Stop, berhenti. Nah, ini mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja karyawan. Apa mungkin yang nomor 12 ya?
Apa mungkin pegawai baru bisa mendorong kinerja karyawan? Kan gitu. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir, kayak gitu. Nah, ini secara general untuk keseluruhan pegawai negeri sipil. Anda masih dalam proses menuju ke sana, baru C-nya masih ada kan? Ini aja latihan dasar. Jadi untuk etika publik ini punya Nabila masih kurang. Ada nilai-nilai yang untuk CPNS. Etika publik ada sopan, tuh. Terus apa lagi ya? Disiplin juga ada kalau nggak ada etika publik. Lalu terus ada di situ, jelaskan satu persatu. Ini masih kurang punya Nabila. Teman-teman yang lain perhatikan ya. Ini adalah yang dimasukkan oleh Nabila yang ada di Undang-Undang ASN. Iya, betul, Pak. Nah, untuk Anda sebagai peserta pelatihan dasar atau sebagai CPNS, ada di modul itu, cari deh. Nilai-nilai, ada santun, apa santun itu dijelaskan. Disiplin di etika publik itu seperti apa, kayak gitu. Ya, tidak diskriminatif itu seperti apa. Ada di situ. Ya, tolong ditambahkan lagi, Mbak Nabila ya. Iya, baik, Pak. Nah, ini ditambahkan lagi yang di etika publik. Nanti dijelaskan itu diuraikan. Nah, masuk ke komitmen mutu. Tolong dicatat Mbak Nabila ya, apa yang saya sarankan ya. Iya, sudah, Pak. Nah, sehingga nanti pada waktu pertemuan tidak harus ada perubahan. Karena saya sudah kasih masukan. Sama, yang lainnya juga begitu ya. Teman-teman yang lain. Oke, masuk ke komitmen mutu. Komitmen mutu itu hanya ada 4. Ya, nilai-nilainya. Nah, ini efektivitas. Efektivitas seperti apa di komitmen mutu? Ya, karena kadang ada persamaan. Efektivitas kalau nggak salah ada juga di etika publik. Kayak model tanggung jawab. Nilai tanggung jawab di akuntabilitas dengan nilai tanggung jawab di anti korupsi berbeda penjelasannya. Anda boleh perhatikan itu ya. Lalu ada nilai berani di nasionalisme. Di anti korupsi juga ada nilai berani, tetapi berbeda pemahamannya. Kalau di anti korupsi berani mengatakan tidak, kalau ada yang mengajak perilaku koruptif kayak gitu. Berani ya kayak seperti itu, berani melaporkan hal-hal yang berperilaku koruptif seperti itu kalau di anti korupsi. Tapi kalau di nasionalisme beraninya itu berani untuk menjaga wilayah kesatuan NKRI kayak gitu. Pemahamannya. Coba Anda lihat di modul ya. Oke. Makanya di bab 2 ini jelaskan nilai-nilai itu sedetail-detailnya. Jangan cuma pointer-pointernya aja. Sehingga nanti Anda akan mudah memahami dan memaknai nilai-nilai ini terhadap kegiatan yang Anda lakukan. Karena di aktualisasi itu, setiap kegiatan yang Anda lakukan itu harus dimaknai dengan nilai-nilai. Nilai-nilai aneka. Ya, yang ada saya kasih contoh di matrik itu tuh. Seperti itu. Oke, ini komitmen mutu, terus efektivitas, efisien, inovasi, lalu satu lagi orientasi mutu. Oke, ya ada 4 kalau di komitmen mutu ya. Jelaskan itu. Apa orientasi mutu itu seperti apa? Kalau masih ada penjelasan yang lain, masukkan aja sejelas-jelasnya, ya, Mbak Nabila ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang anti korupsi. Ya, lanjut terus. Gratifikasi. Nah, ini nggak dijelaskan nih nilai-nilainya. Kita biasa menyingkatnya jupe mandis, tang keras, set berdil. Ju-nya jujur, P-nya peduli, man-nya mandiri, dis-nya disiplin, tang-nya tanggung jawab, kerasnya kerja keras, set-nya sederhana, ber-nya berani, dan adil. Ada 9. Ju, P, mandis, tang keras, set berdil. Ya, kita singkat seperti itu. Ini dijelaskan
Iya, Benar Pak. kan? Jangan Iya, cuma Pak, baik, Pak. pointer-pointer gini aja. Iya, Jujur seperti apa? Jelaskan. iya, Pak. Peduli seperti apa? Seperti penjelasan yang mana akuntabilitas kan Anda jelaskan satu persatu itu. Iya, Nah, ini juga dijelaskan. Oke ya. baik, Pak. Yang lain tolong perhatikan teman-teman. Ya, ini dijelaskan. Ada 9. Jangan sampai kurang ini apa? Nilai-nilai anti korupsi. Biasa suka ada yang 8, cuma 7 gitu ya. Ini harus lengkap. Kemudian terus bawah. Oke, sekarang masuk ke identifikasi isu. Ada berapa isunya, Mbak Nabila? Ada 4, Pak. 4, cuma 4. Iya. Nah, ya udah. Kalau ada 5 nggak apa-apa 5. Masuk ke APKL mana? Oke, siap. Sini dulu berhenti ya. Yang pertama, terjadinya penumpukan arsip keuangan. Ini sudah negatif belum? Negatif, Pak. Nah, Sudah negatif, Pak. Karena kan kenapa terjadi Anda bisa mengasumsikan terjadi penumpukan? Dilihat oleh Anda seperti apa kalau arsip ditumpuk? bagaimana, Pak? Anda melihat arsip begitu banyak yang menumpuk, menurut Anda seperti apa? Iya, jadi kurang terkelola gitu, Pak. Karena kan arsip keuangan. Iya, jadi kan arsip keuangan itu kan selalu banyak kan, Pak, ya. Ada SPM dan segala kalau macam. gitu, Iya. kalimat Iya. negatifnya pengelolaan arsip belum tertib, pengelolaan arsip keuangan belum tertib, kan begitu negatifnya. Ya. Iya, Pak. Pengelolaan arsip keuangan belum tertib. Begitu kalimat aktifnya. Kalau Anda menyampaikan terjadinya penumpukan itu menceritakan kejadian loh, ya. Oh, iya, baik, Pak. Jadi pengelolaan arsip keuangan belum tertib atau di awal pun bisa belum tertibnya pengelolaan arsip keuangan. Anda taruh di depan pun bisa, taruh di belakang pun nggak apa-apa. Pengelolaan arsip keuangan belum tertib. Nah, itu juga negatif. Lalu yang kedua, belum terkelolanya bahan pustaka Balai POME di Pangkal Pinang sehingga sering hilang. Belum terkelola pencatatannya atau apa? Semua, Pak, belum pernah diklasifikasi. Jadi kita nggak tahu jumlahnya dan siapa yang minjam, itu belum pernah diinin sama sekali, Pak. Karena kan di sini juga pustakawannya juga nggak ada gitu, Pak. Terus arsiparis pun di sini arsiparisnya baru CPNS sebelumnya dan Nabila, Pak, gitu. Jadi atasan sempat nyampein gitu, Pak, kalau bahan pustaka yang ada di sini tuh belum pernah dikelola sama sekali gitu, Pak. Udah, belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka, belum optimal aja. Baik. Belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka Balai BPOM aja Pangkal Pinang. Sehingga sering hilangnya nggak usah dimasukkan deh. Menurut saya sehingga sering hilang nggak usah dimasukkan, itu sudah penjelasan. Belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka Badan POM. Di Pangkal Pinang, ya. Iya, Pak. Oke, belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka, nggak usah itu aja ya. Tadi arsip keuangan, ini belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka. Jadi Balai POM-nya dihilangin ya, Pak? Di perpustakaan harusnya, kan bahan pustaka di perpustakaan Badan POM, ha? Tapi perpustakaannya belum ada di sini, Pak, gitu. Cuma nanti kan diiniin di lemari-lemari yang ada gitu, Pak. Jadi nanti dikunci siapa yang mau minjem, ada ininya, ada bukti peminjamannya gitu, Pak. Oh, kalau itu ini D-nya di itu dong, bukan di situ. Bahan pustaka di Badan POM Pangkal Pinang. D-nya pindah, nah di situ. Di Badan POM Pangkal Pinang. Ya, oke. Oke, terbatasnya ruang penyimpanan arsip. Oke. Jadi masih kurang. Lalu belum tertibnya
peminjaman arsip aktif oleh pegawai. Oke, ya. Sudah ya. Berarti ini negatif semua nih. Ya. Tolong teman-teman perhatikan ya. Jadi negatif itu bisa belum optimalnya, bisa belum tertibnya, masih kurangnya, ya. Seperti itu. Masih terbatasnya kayak gitu itu. Itu negatif. Yang perlu pemecahan. Ya, kalimatnya itu seperti itu. Kalimat isu. Pengelolaan arsip keuangan belum tertib. Jadi setelah di APKL, tidak begini, Pak Nabila. Oh, jadi gimana, Pak? Yang di APKL itu tidak langsung 3 gugur. 1 pun tidak apa-apa yang gugur. Oh, 1 aja yang gugur. Nanti kan ada USG lagi. iya, Pak. Nah, 1 aja yang gugur. Mana kira-kira yang mau gugur? Jangan langsung 1. Ini kan langsung ada core isunya setelah APKL. Iya. APKL itu aktual, benar-benar terjadi, problematik. Problematik itu yang benar-benar segera harus cari solusinya, kekhalayakan yang menyangkut orang banyak, ya, lalu layak. Ya, APKL itu. Coba Anda pahami itu, APKL itu. Iya, Pak. Apa itu aktual? Apa itu problematik? Jadi ini pada waktu identifikasi semua ini perlu penanganan yang harus diselesaikan 4 isu ini. Lalu Anda identifikasi mana yang paling prioritas. Iya, Pak. Oh ternyata gugur 1. Kalau memang ada isunya ada 5, gugurkan aja 2. Ya. Oke. Yang teman-teman yang lain kalau isunya ada 5, gugurkan 2 di APKL itu. Iya. Nanti yang 3 masuk ke USG. Oke. Oh, Ya, jadi Mbak Nabila ini gugurkan 1 aja dulu. iya, Pak. Jadi kalau misalnya ini udah, jangan dulu di bold, yang nomor 2 jangan dulu di bold. Pak, mau nanya, Pak. Jadi Ya. kalau misalnya udah digugurkan 1, berarti yang masuk USG-nya cuma 3 gitu ya, Pak ya? 3, ya. Oh, iya, paham, Pak. Tapi di sini di USG-nya masih 4 gitu. Oh enggak, mana USG-nya mana? Ini, Pak. Oh enggak, USG masuk 3 kan di APKL sudah gugur 1. Oh, ya. iya, oke, Pak. Kalau yang lain perhatikan ya, di APKL sudah gugur 1, ada cross-nya kan? Iya. Entah yang di L atau yang K-nya, yang di cross, kekhalayakan atau yang layak di cross. Nanti itu tidak terbawa di USG. Masuklah yang 3. Ya. Iya, Pak. Coba ke APKL lagi, saya lihat. Nah, di APKL ini juga kolom ini belum nanti di USG ya, kolom yang untuk kedudukan dan peran. Dia masuk ke whole of government kah, masuk ke manajemen ASN kah, atau masuk ke pelayanan publik? Tabel apa, Pak? Tadi, Pak? Tabel yang mana, Pak? Ada kolom kedudukan dan peran di atasnya. Kedudukan dan peran PNS. Kedudukan dan peran kan terdiri dari 3. Full of government, kemudian pelayanan publik, dan manajemen ASN. Ada kolom 1 lagi. Kemarin yang saya tayangkan contohnya kan gitu. Nanti ada kolom lagi sebelum keterangan itu. Jadi kolom kedudukan dan peran itu letaknya di sebelum APKL atau setelah APKL, Pak? Di APKL. Sebelum keterangan nih, APKL, terus itu dulu kedudukan dan peran, baru keterangan. Baru keterangan ini ya, Pak? Nah, okay. Ini nih yang sebelah kanan ini di kolomnya. Nah, di situ. Oh, di sini. Oh iya, ya. Ditambah berarti ya, Pak ya? Ya, tambah kolom 1 lagi. Ya. Kolom 1 lagi di situ. Masuk kemana? Setiap isu yang ada itu masuk kemana? Kalau pengelolaan arsip terkait dengan manajemen ASN tidak? Atau terkait whole government enggak? Anda pemahaman itu, kedudukan dan peran sudah bisa dipahami kan? Apa itu pelayanan publik, whole of government, sehingga kaitkan dengan isu tadi. Nah, di situ juga nggak apa-apa kolom juga. Ya, Pak. Bukan peran. Nanti diisi setiap isi itu. Baik, gitu Pak. Ya? Iya, Pak. Terus
Nah, ini berarti di USG, mana USG? USG harusnya Mbak Nabila masuk 3 kalau Iya, gugur 1. kalau gugur 1 ya Pak ya. Iya. Nah, nanti di isu ini di USG baru yang terpilih 1 yang skornya paling banyak baru Anda bold. Seperti tadi Mbak Nabila di bold. Kalau di itu nggak usah di bold, yang di Iya, Pak. APKL. Nanti yang di USG itu yang menjadi core isu atau yang akan diangkat isu itu di bold yang skornya terbanyak atau terbesar. Iya, Pak. Ya. Jadi Anda mau mengangkat ini sama nih belum terkelolanya Ban. Samakan dengan yang di Iya, itu. nanti Yang diperbaiki, di Pak. berubah ya. Iya, Pak. Yang di APKL tadi samakan. Berarti cuma 3 yang masuk, 1 gugur yang di APKL. Iya, Pak. Nah, setelah itu kan di bold, masuklah ke kenapa muncul isu itu? Anda cari penyebabnya. Ya, ini masih belum, Pak. Nah, misalnya apa tadi yang mau diangkat? Belum terkelolanya. Iya. Arsip arsip keuangannya. Misalnya penyebabnya apa? Sulit mencari topik apa? Misalnya topik buku, judul buku. Ya. Kan itu belum terkelola. Penyebabnya adalah itu. Sulit dari judul buku, kemudian penyimpanannya masih berantakan karena nggak ada tempatnya. Lalu apa lagi? Pengkodeannya masih kurang tepat seperti itu. Sehingga menjadikan belum optimal pengelolaannya. Ya. Kayak gitu. Ada penyebabnya di situ. Berarti di pemecahan isu itu untuk yang udah fix dibahas ya, Pak ya? Ya. Nggak perlu tiga-tiganya lagi gitu ya, Pak ya? Nggak perlu. Ya. Iya. Yang satu fokus terhadap core isu itu. Oh iya, oke Pak. Oke. Berarti prioritas isu pun sama ya, Pak ya? Iya, prioritas pemecahan isu. Ini belum ya, alternatif gagasan jadi belum ada. Iya, masih belum, Pak. Ya. Masih bingung. Alternatif gagasan. Itu alternatif gagasan 3 lah. Ya. Gini, proses alur pikirnya. Tadi Bapak memilih belum optimalnya pengelolaan apa? Pengelolaan bahan pustaka, Pak. Bahan pustaka, ya. Yes. Kalau belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Iya, Pak. Sudah ada belum di Nabila? Di pemikiran Nabila sudah ada belum? Sudah, Pak, tapi belum ditulis. Kira-kira apa? Sama yang Bapak sampaikan tadi. Kayak gitu ya? Iya. Kayak itu 3, ada kegiatan yang akan Anda lakukan di 3 itu. Nanti berdasarkan alternatif gagasan yang 3 itu, dipilih salah satu. Apa yang akan Anda lakukan? Itu yang menjadi topik nanti. Sudah positif kalimatnya, udah bukan negatif lagi. Ya, Pak. Kalau di alternatif gagasan, kalimatnya sudah positif sebagai solusi menjawab yang tadi core isu Mbak Nabila pilih. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kira-kira apa Mbak Nabila? Apa, Pak? Kira-kira apa solusinya untuk menangani belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka? Solusinya apa yang akan Anda lakukan? Di ini dulu Pak, dibikinkan dulu Pak daftar bahan pustakanya apa aja, kemudian diberi nomor kelas dulu Pak. Jadi susunannya itu rapi dan tahu berapa jumlah, misalnya untuk laporan tahunan. Laporan tahunan itu ada berapa terdata gitu Pak. Ini jadi harus menjadi judul. Itu kan rincian pekerjaannya. Di alternatif gagasan apa Anda akan melakukan? Harus menjadi judul. Misalnya, penyusunan bahan pustaka dengan menggunakan apa? Ada ininya, inovasinya. Untuk menyelesaikan belum optimalnya bahan pustaka, belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka tadi, kan itu core issue. Iya. Core issue yang sangat mendesak dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Anda membuat alternatif gagasan. Gagasan apa nih yang akan saya buat? Ternyata apa yang dipilih dari 3 alternatif gagasan? Anda harus membuat 3 lah minimal ya. Kalau nggak ada 2 pun bisa.
Cuman Iya. menurut saya 2 terlalu sedikit. Kalau 2 tuh kalau tidak A ya B, kalau tidak B ya A gitu loh. Alternatif gagasan juga kan harus ada biayanya, kontribusinya, berdasarkan itu kan. Kemarin udah saya jelaskan. Di modul ada nggak? Nggak pelajari Ada. lagi. Iya, Pak. Nah, kalau Mbak Nabila berarti dengan belum optimalnya pengelolaan bahan pustaka itu apa yang akan Anda lakukan? Tadi, Mbak Nabila itu rincian pekerjaannya, rincian kegiatannya. Coba Anda bikin yang nanti akan itu diangkat menjadi topik, judul. Judul itu diambil dari alternatif gagasan. Iya, Pak. Apa kira-kira? Dengan belum optimal. Anda akan melakukan apa? Akan menyusun, akan apa? Menata, akan membuat penomoran, akan apa Anda? Yang Anda lakukan? 2 sih, Pak, penataan kembali dan penomoran, Pak. Iya, itu nanti bisa masuk. Kira-kira yang bisa arahnya yang jadi judul. Penyusunan, pengelolaan, penyusunan apa ya? Bahan pustaka dengan menggunakan apa? Ada yang menggunakan dengan aplikasi, ada yang menggunakan dengan apalagi ada yang dengan menggunakan Google Form misalnya, dengan apa? Itu menjadi inovasinya. Ya? Iya, Pak. Seperti itu. Coba apa kira-kira? Dicarilah, konsultasikan dengan mentor. Iya, nanti dikonsultasiin. Ya, harus 3 kan. Iya. Oke. Udah, Terus. Ini terakhir, Pak. Ini terakhir, oke. Nah, terus ini rancangan aktualisasi. Terjadinya penumpukan hasil kegiatan, belum, ini bukan kegiatan kalau Anda bilang terjadinya penumpukan. Iya, ini tadi kan masih sama kalimatnya dengan yang sebelum di atas tadi, Pak. Belum dirubah. Terus yang kedua apa Anda buat? Masih sama, Pak, isinya 2. Bukan itu kegiatan tuh. Ya, coba ke atas lagi, ke atas sedikit. Ini saya lihat di yang 5 ini. A itu akuntabilitas ya. Oke lah, mau disingkat itu seperti apa. Cuman menurut saya, ini A-nya itu yang di kolom 5. Akuntabilitas. Anda bold ya, dipanjangin aja. Lalu di bawahnya, kejelasan target. Oke, nilai dari akuntabilitas itu. Lalu nasionalismenya apa? Yang pertama itu, biasanya konsultasi dulu dengan atasan atau mentor. Iya, Pak. Anda mau melakukan kegiatan. Nantilah pertemuan berikutnya saya ucapkan. Anda buat dulu ya, perbaiki dulu ya. Sudah, Pak, ini yang terakhir. Cukup saya kira. Ini belum pas. Punya Mbak Nabila. Kegiatannya. Itu bukan kegiatan, terjadinya penumpukan itu bukan kegiatan. Yang lain yang sudah sampai dengan alternatif gagasan, ada? Ada, Pak. Ada? Ada, Pak. Grace. Iya, Pak. Oke, silakan ditayangkan Mbak Grace. Sebentar, teman-teman ya. Mohon maaf, sebentar. Ya, oke, lanjut Mbak Grace. Di bagian gagasan langsung, Pak. Dari awal lah, dari awal. Dari awal lihat saya. Oke, Pak. Dari cover. Kayak tadi. Oke, Mbak. Oh, yang tadi punya Nabila tuh Badan POM tapi mengelola perpustakaan ya. Kalau ini Mbak Grace memang di Perpusnas. Iya, Pak, Perpusnas. Rancangan aktualisasi dasar.
penataan arsip aktif surat masuk pada pusat pengembangan perpustakaan. Pak Grace di mana? Di administrasi Bukan Pak, penempatannya? di PUPK, di Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus. Tapi bagian arsiparisnya Pak. Bagian arsiparisnya, oke Iya. ya. Arsip aktif surat masuk pada pusat pengembangan. Oke, nah ini perpustakaan umum dan khusus dengan mengoptimalkan Google Form. penataan arsip. Oke, nanti lihat ya. Entah mau kita menggunakan Google Form atau mengoptimalkan. Saya lihat dulu isunya. Siapa? Ya. Grace, kemudian terus gambar persetujuan. Ini kata pengantarnya belum diedit Pak. Ini kok Abdul Hani? Iya belum diedit Bapak. Copy paste ya? Enggak Pak. Hah? Nyontoh aja ini Pak, belum Oh diedit. ya. Copy paste punya temen ini. Enggak Bapak, aduh. Ini daftar isinya belum diisi Pak. Masih ada Abdul Hani di situ. Teman-teman di perpustakaan kan banyak yang udah. Terus latar belakang. Terus lanjut ke tujuan dan ruang lingkup. Hati-hati ya kalau copy paste gitu. Harus dilihat betul. Tujuan, mana tujuan? Ruang lingkup. Oke, terus. Ini nanti disamakan, saya nanti share ke ketua. Tiap orang akan berbeda ininya. Kita samakan aja semuanya. Lalu terus lanjut rancangan. Ini tentang organisasinya, terus Ya. merucut ke Deputi 2, baru ke Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Pak. Ya. Terus strukturnya. Organisasi Perpusnas, ya. Ini yang Deputi 2. Ya. Ya, Nanti di struktur itu, Apa? posisi Mbak Grace ada di mana? Di bold di situ. Oh iya, ada Pak. Ada Dimana Pak di di pusat? PUPK. Ah, Di bawah ya. dari Pak Nur Hadi ini, Pak. Yang Ya, di oke. merah. Nah. Terus nilai organisasi sekarang terus lanjut. Ini fontnya pakai apa ya? Pakai Arial apa ini? Times New Roman, Pak. Roman ya, kurang Iya. ini saya hurufnya nih Nomor 12, ukurannya 12. kayak mesin ketik biasa ini hurufnya. Ya udah, sekarang masuk mana? Kedudukan dan peran. Tadi mana kedudukan dan peran? Yang whole of government. Belum Pak, masih di bawah Pak. Ini masih nasionalisme, etika publik. Oh, bro. Oh, masih di bawah, ditaruhnya di bawah. Mutu. Iya Pak. Mendingan itu dulu deh. Mendingan itu dibalik nanti. Oh siapa? Yang kedudukan dan peran dulu. Ini ya Pak. Nah, kedudukan dan peran dulu nomor 1, nanti baru di bawahnya nilai-nilai Baru dasar aneka. PNS. Kedudukan baru nilai aneka Pak. Ya, gitu dulu deh. Oke Pak. Coba whole of government, lihat. Tuh, dikit banget. Pelit nih Mbak Grace nih. Iya Pak, nanti ditambah Pak. Ditambah ini ya, whole of Iya, Pak. government. Iya. Sedikit banget penjelasannya. Yang detail, yang panjang. Siap Pak. Government, kemudian mana manajemen ASN. Terus lagi. Dikit banget. Tambah itu. Iya Ya? Pak. Oh, Iya, pelayanan Pak. publik juga. Diskriminatif tuh. Pelayanan publik lumayan ada penjelasan. Oke Pak. Oke ya. Mana balik ke aneka yang atas. Nanti ditukar tempat ya. Iya Pak. Jadi kedudukan dan peran dulu, baru nilai-nilai dasar PNS yang aneka itu. Oke Pak. Yang lain tolong perhatikan ya, teman-teman. Mbak Mega, udah Mbak Mega? Udah sampai alternatif gagasan, Mbak Mega? Megah Elizabeth. Iya Pak, belum Udah Pak, sampai mana?
Masih itu, Pak. Isu. Tuh. Sudah Mbak Grace. Akuntabilitas ya. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas. Oke, terus bawah. Silakan aja itunya narasinya. Tapi nilai-nilainya harus ada. Saya lebih fokus terhadap nilai-nilainya. Aspek akuntabilitas. Terus 5 tingkatan. Oh, belum ada nilai-nilainya. Grace? Iya Pak, belum dijelasin ini Pak. Terdapat 9. Ya, dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang akuntabel terdapat 9 hal yang harus dipenuhi, yaitu kepemimpinan atau belum dijelaskan. Dijelaskan Iya, satu persatu ya. Siap Pak. Cari itunya. Nasionalisme. Nah, oke, sila pertama terus. Ini menurut Undang-Undang ASN. Ya, ini kata-katanya tolong dicek ya. Iya Pak. Pancasila, PN sila. Ini yang di atas nih, Pancasila. Nilai-nilai, nih, di atas nomor 1. Terus ke kanan, di atas, ya itu. Oh iya. Nah, hati-hati ngetiknya. Iya Pak. Oke, terus ke bawah, sila kedua, sila ketiga, lalu keempat, kelima, silakan itu Anda masukkan nggak apa-apa. Tapi penjelasan nilai-nilai nasional, nah nggak ada tuh, belum dijelaskan. Iya Pak. Mana nilai-nilainya? Cari ya, Mbak Grace ya. Siap Pak. Nah, nilai-nilai nasionalisme banyak kok, ada berapa ya, 10 apa, 12 gitu kalau nggak salah. Sekarang etika publik. Etika publik terus, pelayanan publik berkualitas, modalitas, lalu terus nilai-nilai. Nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN tuh. Betul itu, dalam undang-undang seperti itu. Secara general, semua PNS harus tahu itu. Mengutamakan pencapaian hasil, mendorong kinerja pegawai, meningkatkan. Itu belum kalau untuk apa CPNS. Makanya Iya, Pak. dikhususkan lagi, jelaskan yang nilai-nilai etika menurut yang ada di modul, ya. Iya Pak. Oke, Mbak Grace. Terus, tolong dicatat ya, masukan dari saya ya. Siap Pak. Komitmen mutu. Nah, komitmen mutu terus. Pemberian layanan, oke. Batal yang mana? Terus. Nilai ini dasar komitmen mutu antara lain membangun mindset ini. Terus, mana yang 4? Terus. Cepat dan ramah, efektif dan efisien. Lalu terus, tuh nggak ada malah. Ya. Fokusnya 4 itu, komitmen mutu. Efektif, efisien, ya, inovasi dan mutu, ya. Iya Pak. Ada 4 itu. Anda jelaskan. Lalu anti korupsi terus. Tuh, kalau anti korupsi dijelaskan satu persatu. Seperti ini penjelasannya. Ya, siap. Semua nilai-nilai dari mulai akuntabilitas. Peduli apa, mandiri apa di sini. Seperti ini nih, ya. Jelaskan ada 9. Tuh, cuma 8, Mbak Grace. Ya? Ya Pak. Apa tadi saya singkatannya yang saya bilang? Jupe mandis, tang keras, set berdil. Kalau anti korupsi, saya mengampu materi itu, teman-teman. Jadi saya hafal kalau anti korupsi dan manajemen kepegawaian. Jupe mandis, tang keras, set berdil. Ada 9. Grace kurang 1 tuh. Iya Pak. Oke, terus lewat ini tadi udah. Ini juga masih kurang banget. Solid, Mbak Grace ini ya. Dikit-dikit penjelasannya. Iya Pak. Maaf Pak. Oke. Terus, Ini- mana identifikasi isu? Ini Pak. KPKL.
APKL-nya. Ini Nah, oke. Ada berapa isu? ada 5. 5. Yang pertama apa? Pencatatan dan rekapitulasi arsip aktif surat masuk belum optimal atau tidak terlaksana dengan baik pada pusat PUPK. Nggak usah pakai garis miring lah, langsung aja. Belum optimalnya pencatatan. Itu aja, belum optimalnya pencatatan arsip aktif pada pusat gitu. Langsung aja. Dengan belum optimalnya pun orang sudah tahu. Belum optimalnya pencatatan. Apa yang belum optimal? Pencatatannya kan? Iya, pencatatan. Sama penyimpanannya itu Pak, belum ada nomor klasifikasi arsip. Oke, kalau itu segabungkan. Belum Makanya. optimalnya pencatatan dan penyimpanan arsip. Ya. Belum optimalnya pencatatan dan penataan, penyimpanan ya. Dan penyimpanan arsip aktif. Oh ya Pak. Nyanya hilangkan itu, pencatatan hilangkannya. Belum optimalnya pencatatan dan penyimpanan arsip aktif surat masuk di mana? Itu lokusnya di. Nah, tuh. Terus isu yang Terus nomor 2, ini, Pak. SOP mengenai petunjuk pengelolaan arsip pada unit kerja khusus belum berjalan dengan baik. Ya, berarti kalau belum berjalan dengan baik apa? Sama lah, nggak apa-apa gitu ya. Belum berjalan optimal, dengan iya. baik atau belum optimal, nggak apa-apa, sama. Negatif juga itu. Kemudian masih adanya keterlambatan. Oke. Negatif juga itu. Masih adanya keterlambatan dan kekurangan berkas dalam pendistribusian proposal bantuan. Wah, panjang banget. Coba diringkas lagi kalimat ini. Tapi tetap menunjukkan kalimat negatif. Masih adanya keterlambatan, kekurangan berkas dalam proposal bantuan. Ya, berarti apa? Belum tertib kan? Iya. Ya, belum tertib aja. Jadi keterlambatan dan kekurangan itu sudah di cover di tertib itu, belum tertib. Belum tertibnya apa ini? Pendistribusian proposal bantuan Pokadi gitu. Iya, Pak. Belum tertibnya pendistribusian proposal bantuan, itu aja. Oke, Pak. Nggak usah pakai lagi diterima oleh pusat pengelolaan. Gitu. Belum tertibnya pendistribusian bantuan Pokadi. Proposal bantuan Pocadi, Pak. Proposal bantuan Pokadi ya. Iya. Itu aja udah cukup. Oke, Pak. Lalu? Terus yang keempat, tidak ada buku agenda surat keluar dari unit kerja. Tidak ada buku agenda. Iya, buku Selama agenda. ini seperti itu. Iya, Pak. Jadi surat keluar itu ya masing-masing, misalnya nih Grace bikin surat keluar, ya udah bikin aja. Tapi arsipnya tuh nggak ada sama kita, dan surat catatan kemana surat keluarnya juga nggak ada sama kita. Ya udah, berarti apa? Belum tersedianya buku agenda surat keluar gitu. Kayak gitu ya. Terus yang kelima itu kurangnya ruang serta sarana dan prasarana pengelolaan arsip Pada unit kerja. Udah ya. beda, itu udah negatif ya. Ya. Terus ini dijelasin isu nomor 1, 2 sampai 5 tentang APKL-nya, Pak. Yang gugurnya mana? APKL yang gugurnya nanti 2. Nomor iya. Yang gugur 2, nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 dengan nomor 3. No ya. Itu kalau bisa nih nomor 3. Ya. Yang di strip, jangan yang di A. Jangan. A itu pemahamannya apa, Mbak Grace? Aktual. Kan yang benar-benar terjadi. Aktual kan? Iya, Pak. Kalau dia tidak benar-benar terjadi, ngapain dimasukin di APKL? Jadi kalau mau di cross,
Kalau dia mau digagal, Masalahnya yang L dengan K aja. L sama K. Oke, Pak. Crossnya jangan yang di A. Kenapa dia masuk di APKL? Karena dia aktual dan problematik. Gitu. Ya. Walaupun isunya tidak terjadi terus-menerus gitu, Pak. Iya, kelayakan. Pokoknya dia harus masuk di APKL itu dia harus aktual dan problematik. Masuklah dia ke APKL. Oh, Kalau dia siap, Pak. tidak aktual ngapain? Berarti cuma pelengkap aja masuk di APKL. Kan aktual itu pemahamannya benar-benar terjadi permasalahan. Kalau dia tidak benar-benar terjadi, berarti cuma sebagai pelengkap Pak Grace masukkan ke APKL. Oh. Jadi jangan nih nomor 3 nih. Strip Kalau kan? misalnya layak aja yang di strip, gimana, Gak Pak? apa-apa. Gak apa-apa. Atau K dengan L. Pokoknya jangan yang A dengan yang P lah. Kalau menurut saya seperti itu. Siap, Pak. Ya. Oke, udah ada kedudukan dan peranan ya. Manajemen Udah ASN, masuk, pelayanan Pak. publik gitu. Udah masuk. Ya. Oke, diperbaiki itu ya. Iya, Pak. Masuk dari situ ke USG. Ya. Mana USG? Ini, Pak. Nah, 2 yang gugur tadi, Mbak Grace ya. Iya, 2 yang gugur. Gugur berarti 3 di sini masuk. Nah, pencatatan berubah ini. Tadi kan sudah dirubah ya. Iya, nanti rubah, Pak. Nah, di USG ini baru Anda kasih biru begini enggak apa-apa. Kalau di APKL nggak usah pakai ditandain gitu. Berarti yang 3 kalau mau dibedakan warna gitu. Yang di APKL tadi cuman ngejelasin yang warna itu yang masuk ke USG sama yang di noen aja tadi, Pak. Ya, apa? Oke, Pak. Jangan di bold satu kayak punya Nabila tadi. Di APKL belum begitu ya. Oke, berarti ini 1 yang akan diangkat nih. Tadi apa yang saya kasih masukan nomor 1 nih? Apa tadi? Belum optimalnya apa tadi ya? Lupa saya. Penataan. Udah Grace catat di atas, Pak. Hah? Udah Grace catat di sini, Udah, Pak. di atas. Ya, itu nanti ya yang diangkat ya. Oke, Pak. Masuklah ke alternatif gagasan. Tapi nanti sebelumnya, Mbak Grace harus cari dulu penyebab kenapa munculnya isu itu. Core isu itu kenapa muncul. Udah ada, Pak. Apa aja yang terjadi di situ. Nanti dijelaskan di faktor penyebab namanya. Ya. Harus ada faktor penyebab isu. Ini, Pak. Tapi pakai narasi dijelaskannya. Pemecahan isu. Mana? Ada beberapa faktor. Tidak terlaksana. Oh, ini untuk alternatif gagasannya. Yang di atas apa? Itu kan yang B, pemecahan isu. Di atasnya apa coba lihat? Oh, atasnya ini. Yang A-nya apa? Yang USG, Pak. Hah? Yang USG yang A ini. USG. Oh, ya udah ke bawah lagi. Ada faktor penyebab. Terus. Faktor penyebab Grace masukin di sini, Pak. Mana? Nih. Disebabkan oleh beberapa faktor. Mana itu bukan faktor penyebab dong. Masa beberapa faktor yaitu mengadakan bintang, pembelian sarana. Ini sudah alternatif gagasan. Faktor penyebab tuh begini, teman-teman. Tadi apa? Core isunya apa, Mbak Grace, yang ada di USG yang terpilih? Pengelolaan. Belum optimalnya pengelolaan dan apa tadi ya? Arsip aktif surat masuk. Surat aktif keluar. Bisa melihat belum tertib pengelolaan itu apa aja penyebabnya? Bisa nggak dipahami? Iya. Alur pikirnya bisa nggak? Kan terjadi nih, Mbak Grace memilih core isu pengelolaan pencatatan arsip surat aktif ya, pencatatan arsip aktif itu belum tertib kan? Iya. Kenapa Mbak Grace bisa menyimpulkan itu? Kenapa Mbak Grace bisa memunculkan itu? Apa yang terjadi di realitanya? Apa suratnya berantakan kah?
Apa arsipnya susah ditemukankah? Iya. betul. Apakah ikan itu penyebabnya? Ya. Nah itu. Sehingga kita menyebut, oh berarti ini pengelolaan pencatatan arsip aktif belum tertib. Karena banyak surat kececer misalnya. Sulit menemukan arsip surat. Atau apalah, carilah penyebabnya. Iya, Bisa dipahami? bisa Pak. Sehingga muncullah itu isu itu. Itu faktor penyebabnya. Iya. Kalau yang ini, yang Mbak Grace tampilkan, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mengadakan BIMTEK, nggak nyambung. Bukan faktor penyebab itu. Ini adalah kegiatan. Mengadakan pembelian, penataan, kan aktif ini, kalimat aktif. Iya. Ya, Iya Pak. ini alternatif gagasan. Kalau menurut saya, Oke Pak. ya, ini Iya. alternatif gagasan. iya, alternatif. Oke, masuk 2 kolom itu. Alternatif gagasan. Nah ini Pak di alternatif Nah, ya gagasan. itu. Grace mau nanya Pak, Nah, kan ada pembelian sarana dan prasarana arsip yang mau dimasukin ke alternatif gagasan. Tetapi di sarana dan prasarana itu udah Grace masukin ke dalam isu. Apakah boleh dimasukkan kembali ke alternatif gagasan Pak? Buat memenangkan judul ini Pak, yang nomor 3. bisa aja. Tapi kan nanti tidak terpilih ini di alternatif gagasan. Iya, apakah boleh dimasukkan kembali Pak? Bisa aja. Oke Pak. Nah, ini yang mengadakan BIMTEK. Nah, ini alternatif gagasan ini, Iya Pak. salah satunya nanti akan menjadi judul. Iya. Judulnya apa tadi? Pengoptimalan kan? Judulnya nanti ini jadinya Pak, penataan arsip aktif surat masuk pada PUPK dengan mengoptimalkan Google Form. Ah ya, oke. Ini dilengkapi lagi nomor 3 itu ya? Iya. Penataan judulnya arsip aktif surat masuk pada pusat PUPK dengan mengoptimalkan Google Form. ya. Optimalisasi ya. Oke. Penataan mengoptimalkan. Oke, ya. Ya. Boleh, bisa. Ya. Berarti nggak apa-apa ya Pak, yang diisut tadi dimasukin ke alternatif gagasan. Ya. Jadi ada berapa alternatif gagasan? 3 jadinya Pak. Pemberian diklat khusus, keterampilan khusus. Nah ini takutnya kalau misalnya Nggak usah nggak masuk boleh deh, ini diklat nggak usah masuk. 3 Iya, aja. Pak. Nah, Oke, Pak. pemberian diklat nggak usah. Kan butuh Ini biaya. takutnya, iya kan mau ngalahin di biaya ya Pak. Jadi takutnya nggak boleh yang sarana prasarana, makanya ada satu gagasan lagi cadangannya begitu Pak. Nah, udah 3 aja, gini. Ya. Iya Pak. 3 aja, kan ini nanti pertimbangannya ada. Tuh. Di alternatif gagasan itu ada pertimbangannya kontribusi, biaya, dan layak. Iya. Terkait dengan biaya. Untuk mengadakan BIMTEK kan tentunya perlu biaya besar kan? Iya. Akhirnya Anda mencoba lebih murah, biaya yang lebih murah, sehingga skornya tinggi. Dengan menggunakan tapisan McNamara kan? Iya. Kalau biayanya tinggi, maka skornya besar dia. Itu yang terpilih, yang tidak terlalu membutuhkan biaya atau memerlukan biaya yang tinggi. Anda lakukan penataan arsip aktif dengan mengoptimalkan Google Form. Nah, itu inovasinya itu. Ya Pak. Oke. Udah sip, tinggal Anda buat kegiatan. Udah Pada ada, waktu Pak. Anda mau mengoptimalkan menggunakan Google Form itu, apa aja yang akan Anda lakukan? Ini ada Kegiatan pertama, kegiatan kedua, itu nanti yang akan Anda lakukan selama aktualisasi. Ya. ya, Pak. Yang pertama jelas Anda konsultasi dulu lah sama atasan. Ya. Pada waktu Anda mau melakukan penataan itu. Konsultasi, kemudian Melakukan pencatatan manual pada buku arsip atau logbook. ya, melakukan konsultasi, melakukan pencatatan manual, klasifikasi arsip surat, membuat Google Form, melakukan pencatatan arsip aktif. Ya. Lalu nanti ditaruh linknya Pak. Hah? Nanti Ada linknya berapa kegiatan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya Pak, ada 7 kegiatan. 7. Bisa dilaksanakan silakan. Mengelola arsip surat. Nah ini bisa digabung kali ini yang F dengan G. Jadi ada 6 aja kegiatannya. Oke Pak.
Namanya hampir sama nih, mengelola arsip dengan penataan. Digabung aja yang F dengan G itu, jadi hanya 6 kegiatan. Oke, Pak. Oh sama malah ini, melakukan pencatatan arsip, mengelola arsip aktif, penataan arsip aktif. Iya, yang pertama kan dikelolanya Catat dulu ya. ya Yang kayak yang E itu kan pencatatan. Lalu nanti yang F-nya apa? Mengelola. ya pertama kan surat masuk dicatat di buku biasa dulu ya Pak, buku agenda Ya. biasa, terus diklasifikasi, terus masuk ke Google Form, di entry di situ, kelasnya berapa, perihal suratnya apa, terus yang Google Form ini langsung nge-link ke Google Spreadsheet. Oh ya ya. Jadi nanti di Google Spreadsheet juga ketata, dan Grace juga mau nge-scan surat yang masuk itu Pak. Ya, Jadi penyimpanannya ada 2 di Google Spreadsheet, 1 sama di filing kabinet yang file aslinya. Iya, iya. Mengelola arsip aktif. Udah aja nggak usah. Ya, tapi terserah lah kalau mau 7, nggak apa-apa. Karena ini beda ya. Dengan di Google Spreadsheet dengan di filing kabinet ya. Iya Pak, ada 2 gitu. Oke. Ya. Oke, lanjut terus. Kegiatannya baru Grace buat yang nomor 1 Pak, penjelasannya. Yang lain belum itu kan ada tahapan kegiatan. Mana coba lihat? Ini Pak. Tahapan kegiatannya mengecek jadwal kegiatan atasan, meminta kesediaan waktu untuk bertemu dengan atasan, mengadakan pertemuan dengan atasan, konsultasikan, mencatat saran dan masukannya, meminta izin berdasar memulai latihan. Wah, banyak banget ya. Emang ini sih realnya seperti ini. Mengecek jadwal, ini satukan aja lah. Mengecek jadwal kegiatan atasan dan meminta kesediaan waktu untuk bertemu dengan atasan. Langsung digabung aja itu. Digabunglah, mengecek jadwal dan meminta mengadakan pertemuan dengan atasan dan konsultasi dan ini bisa kan konsultasi dan pertemuan dengan atasan, pertemuan dan konsultasi dengan atasan, dah aja. Nggak usah lagi dijelaskan menginformasikan ide pembaruan, nggak perlu. Nanti kan itu sudah jelas pada waktu informasi Anda pasti menyampaikan itu. Oke, Pak. Ya, terus meminta izin tuh nggak perlu, karena sudah jelas di situ. Tujuan Anda konsultasi itu pasti akan itu, ya, akan meminta izin. Jadi 3 lah. Jadi nggak terlalu ribet 7 itu. Memang realnya kayak gitu, detailnya kayak gitu, yang seperti Mbak Grace sampaikan tadi 7. Mengkonsultasikan dan pertemuan atasan. Ya, konsultasi dan pertemuan dengan atasan, gitu aja. Konsultasi dan pertemuan dengan atasan. Nah, itu udah jelas di dalam konsultasi itu dan pertemuan atasan akan menyampaikan izin, konsultasi tentang bagaimana Anda melakukan penataan itu, ya. Nah, terakhir mencatat saran dan masukan dari atasan. Berarti outputnya apa? Kalau Anda sudah melakukan konsultasi dengan atasan, outputnya apa? Hasil dari itu. Hasil dari konsultasi. Perubahan penataan arsip yang akan dilakukan oleh penulis. Outputnya hasil yang dicapai dengan konsultasi dengan atasan itu bukan, outputnya adalah notulensi atau catatan hasil konsultasi. Outputnya itu. Notulensi dan catatan hasil konsultasi. Itu outputnya. Kalau konsultasi. Nah, oleh karena itu nanti harus ada buktinya tuh, Mbak. Iya, Pak. Bukti catatan itu apa yang diarahkan oleh pimpinan atau atasan. Nanti itu difoto,
masukkan nanti di laporan Lampiran. aktualisasi. Tapi Oke. jangan di rancangan, belum ada buktinya ya. Ini kan baru rancangan. Nanti kalau Anda di laporan aktualisasi itu harus ada bukti catatan itu. Jadi jangan lupa kalau Anda konsultasi dengan pimpinan, kan selalu diarahkan oleh pimpinan. Anda catat. Nanti catatan itu difoto, harus dilampirkan di laporan aktualisasi nanti. Setiap kegiatan harus ada buktinya. Iya, Pak. Ya. Lebih bagus lagi kalau Anda bikin video, teman-teman. Video Anda sedang melakukan aktualisasi. Keren tuh. Anda bikin video. Teman-teman yang lain menyimak ya. Bikin video dari awal pembuatannya, Pak? Atau Boleh, kita tapi durasinya nggak usah konsultasi, Pak? terlalu lama. Anda jelaskan, ini kegiatan pertama, ini ada videonya. Kegiatan kedua, ada videonya. Sebagai bukti pendukung bukti juga. Iya, Pak. Kegiatan ketiga, ada videonya. Dijelaskan. Terakhir. Ya. Sampai ke penataannya berarti ya, Pak? Iya. Keren tuh. Kalau ada. Saya pernah bimbingan teman-teman dari BPT ya, BPT yang di Serpong itu. Teknologi, kajian teknologi ya. Banyak teman-teman yang alumni ITB sampai ada dia di tugasnya sebagai peneliti peralatan militer. Salah seorang ada memvideokan dia sedang membawa tank perang itu, ada di bawah tank dia lagi memperbaiki tank. Anak ITB yang alumni ITB keren banget. Terus ada juga beberapa guru dari Pemda DKI Jakarta. Dia ada video sedang mengajar bahwa dia menggunakan metodologi ini dalam mengajar pada waktu itu. Sebelum kita pandemi ya. Iya, Pak. Jadi seperti itu, penguji makin meyakinkan, makin yakin, bahwa Anda betul melakukan aktualisasi ini. Ada videonya. Tapi harus diperhitungkan. Anda pemaparan itu nanti pada waktu laporan aktualisasi, nanti ya itu di laporan, itu 15 menit. Sama lah ini rancangan juga. Kalau rancangan belum ada pakai bukti ya, belum pakai video, belum. Karena belum melakukan, baru rancangan. Nanti ini yang sampaikan itu pakai video itu nanti pada waktu untuk laporan aktualisasi. Ya, jangan sampai salah itu. Oke, baik, saya kira udah cukup ya. Masih ada kegiatan kedua? Belum, Pak. Belum Grace masukin nilai. Mana yang di matrik mana? Pak. Udah di matrik, udah dibuat belum? Oh, belum itu, Pak. Belum. Buat. Ya, ini kan narasinya. Nanti di matrik juga ada nomor kegiatan, lalu tahapan kegiatan, kemudian output, lalu yang kolom kelima adalah keterkaitan dengan mata diklat, aneka, ya, yang tadi, lalu dengan visi dan misi instansi Anda, terus dibuat. Ya, Pak. Oke, baik, terima kasih Mbak Grace. Iya, sama-sama Bapak. Oke, saya kira waktunya udah cukup, 9.30 ya. Barangkali dari teman-teman yang lain, Mas Fahri, Mas Edi, ada yang mau ditanyakan? Mbak Febrian? Bapak sedikit bertanya, Pak. Ya. Mengenai penulisan tadi, Pak, kedudukan dan peran PNS dan nilai-nilai aneka itu, Pak. Saya kan juga Pak, tanya-tanya sama angkatan yang sebelum kita ya, Pak. Maksudnya CPNS tahun lalu, Pak. Terlebih saya juga dapat CPNS tahun lalu yang memang dibimbing sama Bapak, Pak. Ya. Ya, di penulisannya ini di nilai-nilai aneka didahulukan, Pak, daripada kedudukan dan peran. Bisa begitu. Bisa gitu ya, Pak, nggak jadi masalah juga ya, Pak. Cuman begini Mas Fahri. Ya, Pak. Setelah saya lihat, kalau kita menulis, coba Mas Fahri lihat. Itu kan makin kesini kita makin pelajari toh. Mas Fahri nulis nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan peran. Mana dulu yang Anda jelaskan? Kan di kalimat itu, di kalimat bab 2 itu,
pasti kedudukan dan peran PNS dan nilai-nilai dasarnya. Kan seperti itu tulisannya. Mengerucut ya Pak berarti ya Pak ya? Bukan mengerucut, jadi sistematika penulisan. Oh Mungkin iya saya iya Pak. terlewat Iya. waktu itu. Mungkin saya terlewat waktu itu. Jadi karena kita menjelaskannya, mana deh tadi punya. Di situ kan di atas misalnya A, kedudukan dan peran PNS serta nilai-nilai dasar PNS. Jadi harus dijelaskan yang mana dulu. Kalau kita menulis seperti itu, pasti kedudukan dulu dong. Kedudukan sih Pak. Kan kedudukan dulu. Biar berurut. Itu namanya sistematika penulisan kan. Baik Pak. Kecuali kalau kita menyampaikannya A, nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan peran PNS. Berarti yang harus kita jelaskan nilai-nilai dulu. Kan Ya. gitu. Tapi kalau kita Ya, Pak. menulisnya kedudukan dan peran PNS serta nilai-nilai dasar PNS, berarti harus kedudukan dulu yang dijelaskan. Kedudukan dan peran itu terdiri dari rule of government, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Kalau nilai-nilai dasar, itu yang aneka itu. Ya. Baik Pak, paham Pak. Mungkin saya terlewat mungkin ya kalau Mas Fahri lihat bimbingan saya dulu seperti itu. Kan semakin kesini kita semakin mengkaji, semakin memperbaiki kayak gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi saya lebih condong ke kalau Anda menjelaskan kedudukan dan peran menyampaikan itu harus kedudukan dulu jelaskan, gitu ya. Tidak salah sih, tidak salah. Hanya tidak dengan tidak memenuhi kriteria sistematika penulisan. Kayak gini, Anda menulis aneka, ya. Lalu Anda menjelaskannya bukan A-nya dulu, tapi langsung K, langsung yang komitmen mutu, lalu anti korupsi, baru di bawahnya nasionalisme. Masuk nggak? Sistematika penulisan nggak bagus kalau seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya menulis A dulu Anda jelaskan, N-nya dulu, E-nya dulu, baru K, seperti itu. Ya, tidak serta-merta langsung nasionalisme dulu, baru bawahnya anti korupsi, baru bawahnya lagi etika publik seperti itu. Kan tidak sistematikanya nggak bagus seperti itu. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, Mas Fahri, cukup ya. Yang lain ada, Mas Edi? Pak, saya Pak, Desti Pak. Hah? Saya gini Pak, kalau seumpama ini kan jadwal Zoom-nya tergantung dari pihak pertanian ya Pak ya. Nah kalau seumpama di laboratorium itu kita bisa konsultasi ke Bapak nggak? Boleh, ya. Via apa ya Pak? Kalau misalnya teman-teman sepakat, merasa masih kurang, masih ada yang mau dikonsultasikan, silakan inisiatif. Misalnya mau pertemuan seperti ini, selama saya ada waktunya, Anda misalnya mau menghubungi Mas Indra tuh, ya ada nomor telepon Mas Indra, penyelenggara mau difasilitasi misalnya dari panitia, silakan kita nge-zoom lagi seperti ini, ya. Kalau Anda mau konsultasi secara individu ya, kalau mau WA monggo WA ya ke saya. Itu ya Mbak Desti ya. Iya Pak. Kalau Baik, mau Pak. pertemuan seperti ini, kita nge-zoom lagi di luar jadwal itu monggo. Saya bersedia. Selama saya ada waktu, Anda hubungi dulu Mas Indra. Indra, tolong dong kami mau ini dengan Pak Ramdhani. Bisa. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Mbak Saidah, ada bertanyakan Mbak Saidah? Mas Edi, cukup? Cukup, Pak. Mbak Saidah cukup? Oke. Iya, Pak. Baik, kalau gitu, kalau memang cukup, mudah-mudahan cepat Anda selesaikan rancangan ini ya. Karena kalau Anda cepat selesaikan, Anda juga bisa cepat konsultasi kekurangan-kekurangan itu. Nanti dilengkapinya pada waktu di laporan. Ya. Yang penting di rancangan, yang utama proses alur pikir penentuan topik, penentuan judul itu yang utama, yang akan digarap pada waktu Anda nanti presentasi. Betul nggak nih proses alur pikir untuk menentukan judul atau topiknya? Mulai dari identifikasi isu, USG,
lalu alternatif gagasan, lalu menentukan judul. Itu alur pikirnya, prosesnya harus jelas, harus runtut, sesuai dengan benang merah. Pak Marno itu pakarnya, ya. Dia yang menyampaikan materi untuk menentukan judul itu. Tapi alhamdulillah Pak Marno tidak terlalu rewel, ya. Kalau dengan saya fine-fine aja, ya. Baik kok Pak Marno. Pak, mau nanya Pak, di dalam nilai aneka itu apakah harus semuanya ada Pak? Kalau misalnya yang ada etika publiknya sama nasionalisme, akuntabilitas aja yang ada gimana Pak? Baik, tidak perlu harus semua. Misalnya Pak Grace konsultasi, ada nggak nilai-nilai anti korupsi di situ? Kalau misalnya nggak ada gitu Pak? Ada, nggak apa-apa. Cuman anek aja. Iya. Hanya ada anek, ya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa, jangan kurang dari 3 lah nilai-nilai itu. Misalnya cuman ane, KA-nya nggak ada, ane, ya nggak apa-apa. Cuman ada akuntabilitas, ada nasionalisme dengan etika, ya nggak apa-apa. Cuman jangan cuman 2. Iya Pak. Tapi kalau memang ada, kan itu dikaitkan juga dengan tahapan. Setelah kegiatan kan ada tahapan kegiatan. Ada nggak kira-kira nilai komitmen mutu? Ada nggak nilai anti korupsinya yang di sini? Silakan Anda yang memaknai itu, ya. Kalau bisa masuk semua ya bagus. Tapi kalau tidak ada kayak anti korupsi, dimasukkan juga ya jangan, nggak usah, ya. Tapi ingat nilai-nilai anti korupsi itu kan tidak harus terkait dengan kerugian negara saja, karena di situ ada 9 nilai tadi. Ada mandiri, ada sederhana, apa kira-kira ini pemaknaannya. Makanya dari awal saya katakan, jelaskan nilai-nilai ini sedetail mungkin, sehingga Anda akan mudah memahami. Di bab 2 itu jelaskan. Punya Mbak Grace, pelit Mbak Grace-nya, nggak dijelasin. Iya nanti ditambah Pak. Jelas. Jadi lebih mudah pemaknaan. Ya. Oke. Saya kira itu teman-teman ya. Cukup ya? Iya Pak. Oke, baik. Kalau gitu pertemuan kita saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak. Mbak Indra, Mas Indra udah ya, Mas Indra. Mana Mas Indra? Saya izin live.